Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Miranda Jamil dengan NIM 203325052. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Tari. Baiklah, di sini saya akan menampilkan hasil analisis video pengantar kewirausahaan, yaitu tentang bisnis model kanvas yang dibimbingi oleh Bapak dosen Dr. Hanif Al-Kadri, SPD MPD. Sebelum mengetahui bisnis model kanvas, kita harus mengetahui bahwa apa sebenarnya yang dimaksud dengan bisnis model. Satu pendapat tentang apa itu bisnis model dari satu penulis, yaitu William dan Hangers, yaitu menyatakan bahwa ini yang kita sebut sebagai bisnis model itu merupakan suatu metode yang digunakan oleh sebuah lembaga ataupun perusahaan dalam rangka menghasilkan material. Bisnis model juga didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, yang membuat perusahaan itu akhirnya berkembang, bisa bertahan, menghasilkan dan menguntungkan. Model bisnis menjadi topik yang akhirnya semakin populer sejalan dengan perkembangan dunia teknologi, khususnya internet sebagai fondasi bisnis. Jadi fondasi bisnis untuk model kanvas ini yaitu internet. Di pertengahan tahun 1990, di mana prinsip dari model ini didasarkan pada strategi bisnis dan berbagai topik yang kaitannya dengan strategi usaha bisnis. Pada akhirnya, berbagai definisi model bisnis ini yang dikemukakan oleh berbagai ahli itu terhubung dengan atau titik persoalan, yaitu proses penciptaan nilai. Bisnis model secara umum didefinisikan sebagai sebuah gambaran yang rasional terkait dengan usaha dari organisasi ataupun perusahaan dimanapun dengan kaitan bisnis dalam menciptakan, menghantarkan, membawa, dan menangkap nilai yang dimaksudkan. Bisnis model ini memiliki 9 dimensi. Ya, jadi kalau kita urut pendapat Osterwalder dan Finger, mereka mendefinisikan bahwa bisnis model sekurang-kurangnya memiliki 9 definisi. Dilihat dari berbagai sumber, definisi memberikan konsep tentang definisi bisnis model ini. Yang pertama yaitu adalah bisnis model ini selalu terhubung dengan pendapatan atau revenue, biaya atau cost, COC, laba atau profit sebagai hasil implementasi strategi bisnis. Yang kedua, bisnis model itu terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang unik, yang menggambarkan strategi, proses, teknologi, struktur, serta penciptaan nilai bagi pelanggan agar organisasi perusahaan mampu bersaing. Nilai bagi yang ketiga merupakan suatu prototipe dari kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi atau perusahaan manapun yang merupakan satu strategi bisnis atau kajian yang memiliki peluang sukses yang dapat dipertanggungjawabkan ketika diimplementasikan oleh perusahaan manapun. Yang keempat, di sini model usaha bisnis model itu merupakan cara organisasi atau perusahaan dalam merencanakan untuk menghasilkan keuntungan berupa materi atau uang dalam jangka panjang. Yang kelima, bisnis model itu menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan dan cara organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan uang dan keuntungan. Ada beberapa keperluan dari model bisnis ini adalah yang pertama terkait dengan komponen-komponennya,
Model bisnis akan memudahkan para perencana mengambil kebijakan dan keputusan di perusahaan ketika melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya, sehingga dapat dihasilkan yang namanya nilai bagi konsumen dan juga nilai bagi perusahaan. Yang kedua, model bisnis dapat dipakai oleh perusahaan atau lembaga serta organisasi manapun untuk membantu menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Yang ketiga, model bisnis digunakan untuk membantu perusahaan atau organisasi menguji pasar, sekaligus dia asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis yang dimaksudkan. Yang keempat, bisnis itu dapat digunakan dalam rangka menunjukkan seberapa radikalnya perubahan yang dilakukan yang dilakukan dan termasuk konsekuensi yang diterima dengan berjalannya waktu. Dengan berjalannya waktu, model bisnis ini pasti akan berubah, baik karena inisiatif internal perusahaan atau lembaga-lembaga maupun karena tekanan akibat perubahan dari luar, sehingga mau tidak mau akan ikut berubah bila perusahaan ingin mengubah proporsi nilai konsumen, misalnya mengubah produk atau menambahkan dengan dukungan layanan pelanggan, maka perusahaan dapat melihat kemungkinan dampak atau akibat pada berbagai konsumen yang lainnya. Secara sederhana, model bisnis itu bisa dimaknai sebagai sebuah strategi bisnis. Akademisi dengan latar belakang manajemen lebih sering menggunakan istilah strategi, sementara akademisi dengan latar belakang teknologi informasi, mereka menggunakan istilah model bisnis. Jadi, model bisnis adalah strategi bisnis karena ada dua konsep berpikir dari akademis dengan latar belakang manajemen dan akademisi dengan latar belakang teknologi informasi. Tapi yang jelas ada satu pendapat dari Margareta yang menegaskan bahwa model bisnis membantu para pemilik serta profesionalnya menggagas bisnis di tingkat abstrak yang kemudian mengujinya di tingkat yang nyata. Dan setelah itu strategi bisnis ini disusun untuk membuat perusahaan berbeda secara strategis terhadap para pesaingnya. Jadi model bisnis terlebih dulu dirancang oleh lembaga atau organisasi, barulah kemudian disusun strategi bisnisnya. Artinya model bisnis tidak sama dengan strategi bisnis. Definisi model bisnis dapat dipilah dan Margareta ini dalam 3 kelompok. Model bisnis sebagai metode atau cara, model bisnis dilihat dari komponen atau elemen, dan yang ketiga adalah model bisnis sebagai strategi bisnis. Model bisnis sebagai metode atau cara yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga untuk menghasilkan uang atau berbagai keuntungan bisnis di mana perusahaan beroperasi. Model bisnis sebagai komponen atau elemen, misalnya bahwa model bisnis terdiri dari kelompok produk, manfaat, dan pendapatan atau konsumen, termasuk aset pengetahuan dan juga konten, struktur, dan berbagai hal lainnya. Di samping itu, model bisnis sebagai strategi bisnis dimaknai sebagai gambaran hubungan antara berbagai keunggulan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengakui sisi serta menciptakan nilai yang membuat perusahaan akhirnya mampu menghasilkan laba yang lebih besar. Bisnis model kanvas adalah suatu kerangka kerja yang dikenal banyak sekali oleh perusahaan atau lembaga manapun atau lembaga bisnis untuk mendefinisikan model bisnis startup.
Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, kemudian menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan startup lebih maksimal dan model bisnis bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa dibatasi oleh sektor usaha apapun. Bisnis model kanvas seperti yang kita bahas tadi, pada bagian tertentu dia menjadi strategi dalam manajemen. Begitu juga dengan model kanvas. Bisnis model kanvas juga adalah sebuah strategi dalam manajemen berupa visual card yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis ini diperkenalkan pertama kali oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya, yaitu Model Business Generation. Dalam buku tersebut, di mana Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework yang sederhana untuk mempresentasikan pada semua orang atau pebisnis untuk melihat bagaimana elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis, dan jika dilihat sepintas, sebenarnya alur dari bisnis model kanvas ini terlihat cukup sederhana, meskipun tidak sesederhana yang kita bayangkan dalam pelaksanaannya. Secara garis besar, alur ini mengalir dari satu elemen bisnis menuju 9 elemen penting berikutnya. Yang pertama yaitu customer segment, salah satu elemen dasar penting untuk memulai langkah awal untuk menentukan target pasar. Dalam hal ini, pebisnis harus tahu segmen pelanggan sesuai dengan layanan atau produk yang akan kita berikan. Berikut kategori di dalam customer segment. Yang pertama, mass market, yaitu customer dalam jumlah besar dengan jenis kebutuhan dan membutuhkan solusi yang sama. Yang kedua yaitu niche market, yaitu customer dengan kebutuhan yang spesifik. Yang ketiga yaitu segmented, merupakan kategori customer yang memiliki kebutuhan yang sama namun tetap dalam satu kategori. Yang keempat diversified, yaitu dua segmen pasar dengan kebutuhan atau masalah yang berbeda. Yang kelima yaitu multi-sided platform, adalah sebuah hubungan yang terjadi antara dua customer atau lebih yang saling ketergantungan. Elemen yang kedua yaitu value proposition, menjadi alasan mengapa pelanggan memilih jasa atau barang yang perusahaan tawarkan. Kesempatan ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan keunggulan dan menyelesaikan permasalahan pelanggan dengan cara baru. Praktisnya value proposition mengutamakan beberapa komponen seperti di bawah ini. Yang pertama, produk and service, nilai dari produk dan jasa yang ditawarkan pada konsumen. Yang kedua, pain relievers, yaitu usaha untuk mengurangi kerugian kepada konsumen. Yang ketiga yaitu gain creators, merupakan memberikan keuntungan kepada konsumen melalui produk dan jasa yang ditawarkan. Elemen yang ketiga yaitu channels. Sesederhananya channels adalah cara untuk menjangkau customer melalui media berupa website, aplikasi, salesperson, hingga online advertisement. Penentuan channel ini sendiri menjadi elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Kategori di dalam channels yaitu yang pertama direct, yang memiliki komponen sales force, web sales, own stores. Yang kedua yaitu indirect, partner stores, wholesaler. Yang ketiga yaitu awareness,
adalah tahap awal menginformasikan ke customer. Yang keempat yaitu evaluation, cara membantu customer mengevaluasi value proposition yang ditawarkan. Yang kelima yaitu purchase, cara-cara customer melakukan pembelian. Yang keenam yaitu delivery, cara menyampaikan value proposition atau produk atau jasa kepada customer. Yang terakhir yaitu after sales, customer support setelah terjadi transaksi. Elemen yang keempat yaitu customer relationship, salah satu cara terbaik untuk menjalankan hubungan baik dengan konsumen, sehingga dibutuhkan kebijaksanaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik baik dari segi biaya, layanan maupun harga produk. Kategori customer relationship sendiri terdiri atas yang pertama self service atau panduan agar konsumen bisa melayani diri sendiri. Yang kedua communities, yaitu bukan saja bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan pengalaman pelanggan, tapi juga menjadi dukungan secara emosional bagi anggota komunitas itu. Yang ketiga personal assistant, yaitu interaksi langsung dengan konsumen dan perlu dilakukan sebelum dan setelah penjualan terjadi. Yang ketiga co-creation, berhubungan langsung dengan produk atau jasa yang digunakan. Yang kelima dedicated personal assistance, yaitu adanya sekelompok pegawai perusahaan yang bertanggung jawab untuk memberikan kepuasan pelanggan. Yang terakhir yaitu automated service, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kepuasan customer. Elemen yang kelima yaitu revenue streams, aliran pendapat yang masuk ke perusahaan yang didapat dari pelanggan, karena dalam menjalankan bisnis perusahaan ada biaya yang harus dipertimbangkan seperti produk, bahan baku, atau tenaga kerja. Secara umum revenue stream ini adalah pemasukan yang sudah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Revenue stream dalam BMC adalah berbagai cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition kita. Bahasa kasarnya, cara kita mendapatkan uang atau duit. Kategori di dalam revenue stream ini, yang pertama assist sale, yaitu penjualan produk secara fisik. Yang kedua usage fee, customer membayar sesuai lamanya menggunakan produk atau jasa. Yang ketiga subscription fees atau biaya berlangganan. Yang keempat lending atau renting atau leasing, yaitu biaya peminjaman, pemakaian, penggunaan sementara.